Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat ASN Muda, selamat datang di podcast kami kelompok 18 angkatan 18. Sebuah ruang inspiratif tempat kita berbagi semangat pengabdian, cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai bagian dari abdi negara. Pada episode kali ini kita akan berbincang tentang tema besar, yaitu visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air bangsa sebagai bagian dari kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Kita akan mendengar pandangan-pandangan dan pengalaman dari para ASN muda yang siap menjadi wajah baru Indonesia, ASN yang berintegritas, profesional, dan berjiwa melayani. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, lebih baik kita perkenalan karena tak kenal maka tak sayang. Untuk ada 4 narasumber kita pada podcast kali ini. Yang pertama itu ada Kak Rizky, Kak Yuli, kemudian Kak Ica, dan Kak Imelda. Silahkan untuk yang pertama mau perkenalkan diri dari Kak Rizky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfafa, bertugas di Kanwil, Kalimantan Tengah. Cukup. Kemudian ada Kak Yuli, selanjutnya. Halo, nama saya Yuliani Syafrianti, saya sekarang di Kantah Takalar. Kemudian Kak Ica, silahkan kenalkan diri. Halo kakak-kakak, kenalin nama saya Nisa Nurul Mutmainah, saat ini bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan yang terakhir, paling luar biasa, itu Kak Imelda, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Dwiningsih Sairi, saat ini bertugas di Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Oke. Luar biasa sekali para narasumber kita pada kali ini. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan kisah dan pandangan inspiratif mereka dalam podcast kita pada hari ini. Ya, saya mulai dari narasumber yang pertama, yaitu Kak Rizky. Menurut Anda, apa sih makna cinta tanah air bagi ASN muda? Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Bagi saya, cinta tanah air bukan hanya soal menghafal lagu kebangsaan atau mengenakan seragam merah putih tiap hari Senin. Cinta tanah air sendiri itu bisa tentang rasa memiliki dan bertanggung jawab. Sebagai ASN sendiri, bentuk cinta tanah air yang nyata adalah ketika kita bekerja dengan jujur, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan tidak menunda pekerjaan. Luar biasa sekali Kak Rizky ini. Jadi bukan hanya kata-kata ya Kak Rizky, tapi tindakan nyata. Kalau menurut narasumber kedua ini, bagaimana cara ASN itu bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air di era digital ini? Silahkan Kak Yuli, bagaimana Kak? Terima kasih Pak Host. Menurut saya, ASN itu harus cerdas dalam menggunakan teknologi, apalagi untuk mempermudah pelayanan publik. Kita bisa menunjukkan cinta tanah air dengan cara membuat pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan ramah masyarakat. Misalnya digitalisasi administrasi pertanahan, perizinan, atau layanan kependudukan. Semua itu yang membuat kita dan membentuk kita menjadi pengabdi yang nyata. Terima kasih. Baik. Kemudian kalau kita bicara tentang visualisasi bangsa, pasti berkaitan dengan bagaimana masyarakat itu melihat negara ini melalui ASN-nya. Saya ingin bertanya kepada Kak Ica sebagai narasumber yang ketiga ini. Kak Ica, bagaimana pandangan Anda tentang peran ASN sebagai cermin bangsa? Silahkan. Ya baik, makasih Kak Raken atas pertanyaannya. Jadi kalau saya sendiri percaya bahwa ASN itu merupakan wajah dari suatu bangsa atau negara. Jadi kalau masyarakat melihat ASN bekerja dengan disiplin, sopan, profesional, maka citra bangsa juga akan positif. Sebaliknya kalau ASN abai terhadap tugas dan tanggung jawabnya, maka kepercayaan publik pun bisa luntur. Jadi setiap langkah dan ucapan ASN mencerminkan wajah Indonesia di mata masyarakat. Baik, mantap sekali. Saya setuju sekali dengan jawaban dari Kak Ica.
Untuk selanjutnya, pertanyaan untuk Kak Imelda. Apa tantangan terbesar bagi ASN Muda saat ini dalam menjaga citra bangsa? Bagaimana Kak Imelda? Oke, Karaken. Tantangan terbesar menurut saya itu adalah menjaga integritas di tengah perubahan zaman, yang dimana sekarang banyak godaan dan tekanan baik dari luar maupun dari sistem itu sendiri, Karaken. Tapi ASN muda harus punya komitmen bahwa bekerja bukan hanya mencari penghasilan, melainkan bentuk ibadah dan pengabdian untuk negeri. Oke, lalu kemudian bagaimana aksi nyata yang bisa dilakukan oleh ASN Muda untuk mewujudkan semangat dan bangga berbangsa dan bernegara? Bagaimana itu? Kalau saya ya, mungkin bisa dimulai dari hal kecil. Datang tepat waktu misalnya, bekerja tepat aturan, dan melayani masyarakat dengan senyum tulus. Kadang hal-hal sederhana kayak gini itu bisa berdampak lebih besar ke masyarakat. Lalu saya tambahin juga untuk ASN juga perlu aktif dalam kegiatan sosial, misalnya edukasi masyarakat, gotong royong, atau program peduli lingkungan. Karena hal tersebut merupakan bagian dari cinta tanah air. Kalau menurut saya, inovasi itu adalah kunci, yang dimana ASN muda jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru, selama tujuannya untuk kebaikan pelayanan publik. Dan tentu yang paling penting adalah jadilah ASN yang membangun, bukan yang hanya menunggu perintah. Setiap ide kecil yang kita realisasikan bisa jadi inspirasi besar bagi siapapun. Baik, mantap sekali kita dan luar biasa para narasumber kita pada podcast kali ini sangat menginspiratif kita. Banyak hal yang bisa kita dapatkan pelajaran hari ini. Dari pembicaraan ini kita belajar bahwa visualisasi bangsa bukan sekedar konsep, tapi cermin dari perilaku ASN di lapangan. Cinta tanah air itu tidak hanya ditunjukkan lewat simbol, tapi melalui pelayanan, kejujuran, dan semangat mengabdi kepada masyarakat. Kita semua, ASN Muda, punya tanggung jawab untuk menghadirkan wajah Indonesia yang berintegritas, profesional, dan membanggakan. Mari terus berkarya untuk negeri. Tunjukkan bahwa ASN muda bisa menjadi pelopor perubahan. Bangga berbangsa, bangga mengabdi. Dari ASN untuk negeri tercinta Indonesia. Terima kasih kepada para narasumber dan semua pendengar. Wah, luar biasa sekali perbincangan kita pagi hari ini. Dari obrolan bersama para narasumber ini, kita belajar bahwa visualisasi bangsa bukan sekedar simbol atau cerminan dari tindakan kita sebagai ASN. Mari kita buktikan bahwa ASN Muda mampu menjadi pelopor perubahan dan wajah Indonesia yang membanggakan. Karena setiap langkah kecil kita dalam bekerja sesungguhnya adalah langkah besar untuk negeri tercinta. Terima kasih untuk para narasumber yang telah mengisi podcast pada pagi hari ini dan tentunya sangat menginspiratif untuk ASN Muda lainnya. Tetap semangat, tetap mengabdi, dan teruslah menjadi bagian dari visualisasi bangsa Indonesia yang berkarakter dan berintegritas. Saya Raken, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua dari ASN untuk negeri.